Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini dan di video kali ini gue mau ngerekap buku-buku apa aja yang gue baca sepanjang bulan Desember kemarin. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di-like dulu video ini, dan buat kalian yang baru mampir ke channel gue, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan kalian buat gue dan channel ini. Jadi langsung aja kita masuk ke Desember wrap up gue. Buku pertama yang gue baca di bulan Desember adalah The Inheritance Games. Yes, gue udah bahas buku ini di video gue sebelumnya yang tentang buku-buku favorit gue sepanjang tahun 2021. Tapi gue akan jelasin lagi sedikit di sini. Kalau aja kalian belum nonton video gue yang itu. The Inheritance Games ini akan bercerita tentang Avery yang dia nih sebenarnya anak yatim piatu gitu. Dia orang biasa aja, cenderung miskin. Tapi terus tiba-tiba suatu hari dia dipanggil ke rumah keluarga Hawthorne dan dia dinyatakan mewarisi hampir semua hartanya Tobias Hawthorne. Dan hal ini tentu aja membuat keluarga Hawthorne yang lain tuh jadi kayak curiga gitu. Mereka menuduh Avery itu penipu lah, entah memanipulasi kakeknya ini atau orang tuanya ini yang namanya Tobias ini untuk jadi mewarisi hartanya ke Avery gitu. Tapi Tobias ini ternyata sebelum meninggal, dia meninggalkan banyak teka-teki untuk diungkap sama keempat cucu laki-lakinya. Dan di buku ini kita bakal ngikutin kisah dan perjalanannya si Avery sama cucu-cucunya ini, cucu-cucunya si Tobias Hawthorne ini dalam mengungkap teka-teki yang dikasih sama si Tobias ini. Dan gue suka banget sama buku ini karena ya itu, teka-teki yang ada di buku ini bener-bener bikin gue juga kayak mikir gitu, ini kemana nih, kita akan dibawa ke arah mana gitu kan. Dan ya lumayan plot twist banget karena ya kalian harus baca sendiri sih buku ini. Dan gue belum baca buku kedua dan ketiganya karena memang bukunya ada 3 kalau nggak salah. Dan gue belum baca buku kedua dan ketiganya, tapi soon gue akan baca buku kedua dan ketiganya. So itu dia The Inheritance Games. So, vibes-nya itu hampir mirip sama film Knives Out. Kalau kalian udah pernah nonton film Knives Out yang diperanin sama Daniel Craig dan Chris Evans, bukunya tuh hampir-hampir mirip vibes-nya. Ceritanya tuh tentang perempuan yang tiba-tiba dapat warisan gitu. Nah, vibes-nya tuh hampir sama. Cuman memang ya pasti akan ada bedanya lah ya gitu. Cuma mungkin terinspirasi dari situ. Dan ya, itu tadi buku pertama yang gue baca di bulan Desember. Lanjut ke buku kedua. Buku kedua yang gue selesaikan di bulan Desember adalah The Sweetest Oblivion. Jadi gue baca buku ini karena gue pernah ngeliat buku ini ada di BookTok. Nggak sengaja lewat di For Your Page gue, dan akhirnya gue penasaran gitu, dan akhirnya gue baca dan ternyata ya menarik juga buku ini gitu. Dan sebenarnya ide cerita dari buku ini bukanlah sesuatu yang baru buat gue, karena buku ini bercerita tentang Nico yang adalah seorang mafia kaya raya dan Elena yang adalah seorang anak perempuan dari seorang mafia, dan mereka tuh terlibat dalam sebuah hubungan yang kompleks dan drama-drama mafia segala macem gitu. Dan ya pada intinya adalah buku ini bercerita tentang laki-laki kaya raya dan perempuan main karakter kita yang sangat-sangat menarik dan menarik hatinya si mafia kaya raya ini. Dan you know the rest, karena kalau kalian udah sering baca buku yang temanya kayak gini pasti kalian akan ngerti kayak gimana. Cuman memang cerita ini dieksekusinya dengan melibatkan banyak drama mafianya, terus banyak adegan-adegan berdarahnya juga, karena memang mafia kan, yang dikit-dikit tembak gitu. Jadi itu sih yang membuat buku ini kayak lebih seru buat gue, karena ya itu, ide ceritanya mungkin bukan hal yang baru buat gue, karena gue udah sering banget baca buku yang kayak gitu temanya, tapi karena di sini ada unsur mafia dan ini adalah hal yang baru buat gue, jadi ya buku ini menarik buat gue, dan gue gak kecewa sih baca buku ini. Dan ya, itu dia buku kedua yang gue baca di bulan Desember. Lanjut ke buku ketiga dan buku terakhir. Lagi-lagi di bulan Desember gue cuma baca 3 buku. Dan buku ini adalah House of Earth and Blood karyanya Sarah J. Maas. Ya, buku ini juga masuk ke dalam list top favorit gue di tahun 2021. Dan ya, di video itu gue juga udah menjelaskan sedikit kenapa gue suka banget sama buku ini. Dan House of Earth and Blood ini menurut gue adalah buku Sarah J. Maas yang menurut gue menarik banget dan berbeda banget. Nggak sama kayak buku Sarah J. Maas yang lain. Tapi ini kayak agak kurang relevan juga ya, karena kan gue baru baca bukunya Sarah J. Maas tuh yang series Akotarnya dia. Jadi kalau untuk membandingkan sama series yang lain, karena dia juga punya series Throne of Glass, kayaknya kurang relevan. Tapi kalau menurut gue,
setelah gue baca Akotar dan gue membandingkan dengan si House of Earth and Blood ini, rasanya beda banget karena vibes di House of Earth and Blood ini bener-bener lebih banyak porsi crime fictionnya daripada fantasinya. Tapi memang ya buku ini fantasi karena memang semua tokoh yang terlibat di sini itu adalah karakter-karakter fantasi banget gitu kan. Ya you name it lah. Ada elf, ada mermaid, ada wolf, ada apa lagi? Fallen angel gitu. Tapi cerita yang dikemas di buku ini tuh lebih ke arah crime fiction. Jadi mengungkap soal kasus pembunuhan dan ya ini menurut gue sesuatu yang sangat fresh banget gitu. Ketika gue baca Akotar kan, ya kalau udah baca Akotar kalian pasti tahu lah itu fokusnya kemana gitu kan. Ada jalan ceritanya tapi lebih memfokuskan ke romansnya tuh banyak banget gitu dan cuman semacam kayak perperangan antar ras gitu kan. Tapi kalau di House of Earth and Blood ini lebih ke arah ya pengungkapan misteri pembunuhan dan ya ada juga sih perang-perangnya, tapi menurut gue porsinya tuh lebih banyak ke crime fiction ya. Jadi gue lebih fokus ke arah crime fictionnya dan menurut gue ini sangat menarik. Jadi ya gak heran sih buku ini masuk ke dalam list top favorit gue di tahun 2021 karena gue suka banget sama buku ini. So itu tadi buku-buku yang gue baca sepanjang bulan Desember kemarin. Kalau kalian gimana? Adakah buku yang tadi gue sebutin tuh yang mungkin udah kalian baca atau malah masuk ke TBR kalian? Boleh banget kasih komentar di kolom komentar di bawah. Dan segini dulu aja video gue. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye-bye!